Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu saya sudah mendapatkan status sebagai ASN, merasa cekot-cekot di kepala, Mhm. pagi, malamnya sangat cekot-cekot sampai dia teriak-teriak, "Sakit Oke sakit oke. sakit," gitu. Itu kadang saya juga tidak mengakui bahwa saya ini hemofili. Kalut atau kegalauan di pikiran itu jelas ada. Bagaimana ya kalau saya sakit? Bagaimana kalau saya kambuh dan sebagainya. Kenapa sih orang-orang lain bisa lari terus saya kok dibuat lari kok sakit? Saya itu sekolah karena waktu itu ada yang saya yang mau menggendong saya ke sekolahan Ke sekolah? agar tetap sekolah, Oke. apa namanya, berjuang untuk pengobatan saya, untuk treatment saya. Yang pertama adalah ayah saya. Ketika saya usia 8 tahun, ya antara 8 tahun 7 tahun, ayah saya sudah nggak ada. Mhm Diteruskan oleh ibu saya. mhm. Sampai saya besar, sampai sekarang ini, ibu saya selalu apa ya namanya, memperjuangkan bagaimana supaya saya itu sembuh dari penyakit. Dari awal, dari perjalanan hidup saya seperti ini ya, Mhm mhm. saya semakin belajar bahwa keterbukaan itu penting. Oke. Heeh. Jadi semakin kita terbuka, orang lain semakin bisa menerima kita. Dan Oke. saya semakin mengimani itu ya, pastilah nggak mungkin ya Allah memberikan penyakit tanpa obat. Iya Pasti iya. nggak mungkin, pasti ada obatnya. Sesulit apapun yang Allah berikan kepada kita, itu kita itu pasti bisa kok. Mhm mhm. Terus Mas, apa sih yang bisa ini, yang memotivasi Mas Sofyan nih, Mhm. untuk tidak menyerah dengan hemofilia, Mas? Kembali lagi di cerita hemofilia, ya. Bersama saya Rodin dan hari ini saya berkunjung ke rumah salah satu penyandang hemofilia, namanya adalah Mas Sofyan. Wih, Mas Sofyan, apa kabar Ya, Mas? alhamdulillah Sehat baik, ya Mas ya? sehat, Mm-mm. alhamdulillah. Mas Sofyan ini adalah hemofilia. Betul, Hemofilia apa nih Mas? hemofilia A. Oke. Pertama kali tahu hemofilia itu sejak kapan Mas? Sejak kecil, bahkan saya lupa umur berapa, Masih ya bayi gitu? bukan bayi-bayi amat sih, Balita? usia-usia sekolah, Oh seusia sekolah, sekolah sudah ya. SD berarti ya Mas ya? Iya, Oke oke oke. Gimana tuh iya. Mas ceritanya Karena Mas? itu sering sakit, karena Mhm. sering sakit dengan gejala-gejala, kebetulan seperti kakak saya, mas saya yang juga penyandang hemofilia, Mmm. almarhum. Oh sudah almarhum? Ya, sudah almarhum, Oh. gejalanya sama, bengkak-bengkak di persendian dan sebagainya. Mhm. Akhirnya saya waktu usia sekolah itu juga ada gejala yang sama seperti itu. Mmm, mhm. Jadi jadi periksanya juga ke tempat yang sama. Oke. Dinyatakan atau divonis hemofilia di tempat itu. Oh. Kalau kita mulai dari ini, kakaknya Mas Sofyan dulu ya. Ya, Itu meninggal karena hemofilia juga kan Mas? eh, belum ada pemeriksaan medis yang pasti. Mhm. Pada saat itu di rumah saja, Mmm, mhm. kepalanya sakit, merasa cekot-cekot di kepala, Mhm. pagi, malamnya sangat cekot-cekot sampai dia teriak-teriak, "Sakit Oke sakit oke. sakit," gitu. Sampai, sebelum sebelum subuh sudah Sudah menghembuskan meninggal? nafas Oh. terakhir. Tapi, sebelumnya nggak kebentur atau apa gitu Mas? Eee, iya, sempat mengaku jatuh di kamar mandi, Mmm. nggak tahu jatuhnya bagaimana, pokoknya jatuh di kepalanya kebentur, gitu aja. Tapi ketika itu sudah tahu kalau hemofilia tuh, Mas? Sudah, iya, Oke, bahkan sebelum saya yang divonis hemofilia, Kakak dulu. mas saya dulu yang Oke divonis oke. duluan. Terus Mas, kalau untuk Mas Sofyan sendiri, Mhm. sejak kecil tuh Mas, ketahuannya tuh kenapa tuh Mas? Ada kebentur kah atau mungkin Enggak, ya itu, kaki bengkak, nggak bisa jalan, terus sakit, ya nangis karena apa, merasa mungkin itu cekot-cekot atau nyeri di persendian itu. itu, Di waktu itu treatment-nya di rumah sakit? di rumah sakit, Di iya, daerah Pandaan sini? di Surabaya waktu itu, Oh ke ke Surabaya juga? Surabaya, iya. Itu masih SD tuh Mas ya? Usia iya, Sekitar SD SD tuh ya? kelas 1. Oh Masih masih ada kecil ayah sekali saya, ya Mas? ayah saya meninggal pada saat saya SD kelas 2. Nah, Jadi sempat saya diantarkan atau diperiksakan oleh ayah saya ke rumah sakit, bolak-balik rumah sakit itu
ya sekitar kelas 1, bahkan mungkin TK mungkin kalau nggak salah. Saya lupa. Oke. Jadi memang dari kecil sudah bolak-balik Betul, rumah bolak-balik ke rumah sakit dan sakit, rumah sakitnya di Surabaya pula ya, Mas, di ya? Surabaya. Dan waktu itu Posisi Mas kendaraan, akses jalan juga masih tidak semudah seperti ini. oh gitu. Ya masih Heeh, saya masih digendong naik kendaraan ke Surabaya, oke oke. karena di Pandaan di sini nggak ada Memang penanganan harus ke seperti ini. Surabaya tuh, Mas, ya? Betul. Oke. Terus kalau untuk, saat SD tuh, Mas, ketika Mhm, sudah tahu kalau Mas Sofyan hemofilia tuh, Mas, mhm. gimana perasaannya Mas Sofyan? Apa terimakah dengan keadaan hemofilia itu atau malah Eee, masih bertanya-tanya apa iya, itu hemofilia? ya karena masih kecil mungkin ya, mungkin Mhm ya semacam, ini sakit, ya itu mhm. mungkin seperti anak-anak yang lain karena sakit gitu aja. Bedanya, eee, kalaupun dalam keadaan sakit pun tetap saya itu sekolah, karena waktu itu ada ayah saya yang mau menggendong saya ke sekolahan Ke sekolah? agar tetap Oh, sekolah, oke oke oke. agar tetap agar tetap belajar di sekolah walaupun dalam keadaan sakit. Yang saya Mhm rasakan juga ya namanya juga sakit ya, mhm. pelajaran Nggak maksimal ya, nggak Mas, ya? maksimal Heeh. karena saya waktu itu sakit, tidak seperti orang-orang yang lain. Kenapa sih orang-orang lain bisa lari terus saya kok dibuat lari kok sakit, itu Mmm, aja yang menunjukkan perbedaan saya dengan tapi ada rasa tidak terima nggak sih, Mas, dalam hatinya Mas Sofyan itu? ada, jelas ada, seperti ya, "Kenapa sih saya kok sakit?" Mhm. Gitu gitu Iri aja, begitu heeh dengan teman-teman yang lain ya, heeh. Mas, ya? "Kenapa teman saya kok bisa lari, saya kok nggak bisa?" Itu, Oh gitu, itu heeh, SD. itu, Terus kalau saat SMP nih Mas, kan SMP, mhm. umur-umur remaja nih Mas, Nah, gejolak hatinya semakin tinggi nih Mas ya. betul. Nah itu gimana Mas? Jelas lambat laun setelah SD itu saya semakin merasakan adaptasi dengan keadaan seperti ini. Oke, Iya, jadi mulai SD sudah mulai berdamai dengan hemofilianya ya Mas sudah ya? mulai percaya diri dengan apa yang Ada di ada tubuh Mas kekurangan Sofyan saya ini? ini, ya. Oke. Jadi ketika sekolah pun yang lain ikut pelajaran olahraga, saya diam. Ya, Gitu. itu merasakan, eee, perbedaan dengan yang lainnya seperti itu. Yang Mmm, lain lari-lari, saya hanya menonton. oh gitu Yang lain saja sepak Mas. bola, saya hanya menonton. Yes, Tapi itu terima aja. dengan keadaan seperti itu Mas, ketika itu Ya, Mas? antara nerima dan tidak ya, bagaimana ya. Ya, Keterpaksaan lah ya Mas iya ya? betul, ya kadang tidak bersyukur juga, "Kenapa sih Mhm. saya kok nggak bisa seperti mereka?" Tapi ya mau gimana pun juga harus diterima gitu. Tapi itu Jadi nggak sampai berontak, nggak sampai, alhamdulillah nggak sampai, sampai mau ke apa gitu nggak ya, Mas, ya? enggak. Ya Oke. hanya semacam gejolak hati aja, "Kenapa ini kok seperti ini? Kenapa Mhm, terjadi pada saya?" Dan seterusnya, itu aja. oke. Terus kalau SMA nih, Mas, SMA? Sama SMA juga begitu, yang namanya juga SMA kan, usia-usia remaja di mana ada hati yang gengsi gitu ya dengan keadaan. Itu kadang saya juga tidak mengakui bahwa saya ini hemofili, bahkan sampai menutup-nutupi kekurangan. Oh, sempat Nah, menutupi? seperti itu, iya betul. Oh, ketika Cuma SMA itu, Mas, ya? iya, cuma bagaimanapun juga ditutupi sebagaimanapun juga tetap Tetap akan tahu. mereka akan tahu. Oke. Ya alhamdulillah teman-teman, teman-teman dekat saya, teman-teman sekolah saya mau menerima saya dengan keadaan yang seperti ini. Mhm Mereka mau mhm. bergaul, membuat saya semakin pede, Oke. semakin percaya diri, dan mereka juga mensupport saya ketika saya sakit. Wah, ini Sopir waktunya kambuh lagi, diantarkan, dibantu dan sebagainya. Oh, Jadi jadi mereka sangat support apa ya, iya sangat iya 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 iya. Wah, itu jarang sekali, iya, Mas, teman-teman seperti itu, Mas. alhamdulillah betul. Saya dipertemukan dengan lingkungan seperti mereka Mhm ya. mhm. Eh, Mereka tidak ada istilah untuk apa ya, membuli, Iya, heeh. merendahkan, tidak ada. Banyak yang Ya terjadi kan alhamdulillah memang seperti akhirnya itu. dibully tuh, Mas. Betul. Cuma mereka dengan kekurangan saya seperti ini, mereka malah Men-support. mensupport, betul, membantu dan ya mau bergaul dengan saya, Iya iya, heeh. bercanda dengan saya dan sebagainya. Mereka mau menerima Oke saya, oke, itu menarik aja. sekali sih, Betul. Mas. Terus, Mas, kalau untuk trauma nih, Mas, Mm-mm. trauma apa sih yang paling sakit buat Mas Sofyan gitu? Yang paling sering dan paling terasa itu biasanya lutut. Oh, lutut. Iya, Yang paling sering lutut kanan apa kiri? lutut kanan kiri Oh, bergantian. dua-duanya. Oke. Iya, iya. Seberapa sering itu, Mas? Ya mungkin 1 bulan sekali. Kalau Pasti ada ya, usia-usia Mas? sekolah itu pasti 1 bulan sekali itu pasti ada absennya. Nah, Oh, untuk kontrol ke Sutomo itu tadi? iya, pasti ada absennya, ada kambuhnya, yaitu di lutut itu. Hmm, Kalau udah apa, kambuh di lutut, ya iya, saya terpaksa tidak sekolah dan itu harus menjalani perawatan di rumah di rumah sakit. sakit itu tadi. Terus Iya. pelajaran gimana, Mas? Ketinggalan kah? Ya alhamdulillah untuk pelajaran
Saya cukup mengikuti ya, Oh, ada bisa teman ngejar ya akhirnya? betul, ya Oke, walaupun itu tidak kalau apa ya, tidak yang pinter iya banget, betul, nilainya kalau bagus banget gitu ya? antara ranking 1 sampai ranking 10 itu saya ya nggak pernah di antara keluar dari peringkat 10. Oh, masih Iya, 10 besar iya terus ya, masih Mas, ya? masih alhamdulillah Berarti masih 10 besar. masih bisa mengejar ya, Iya Mas, ya? betul, Oke, oke. nggak ketinggalan-ketinggalan amat Hmm, lah. hmm. Terus kalau saat kuliah nih, Mas, Heeh. saat kuliah Mas Sofyan menyembunyikan hemofilia kah atau malah apa namanya, Awalnya saya kurang percaya diri dengan di Eee, awal-awal iya semester dengan kuliah ya, Mas, keadaan ya? seperti saya. Mhm, Cuma mhm. lama-lama ya mereka tahu, misalnya kenapa sih jalan saya kok seperti itu. Mhm, mhm. Ketika kamu kan biasanya jalannya agak kurang Iya, normal gitu. heeh. Nah itu Maksudnya bisa kenapa? jadi Heeh, perhatian gitu kan? iya kenapa? Awalnya ada teman yang mungkin, eee, apa, lebih peduli gitu Mhm. bertanya, "Kenapa kakinya? Kok jalannya kok seperti itu?" Iya, Gitu. heeh. Ya awalnya sih saya kurang percaya diri menyebutkan bahwa saya hemofilia. Berarti Cuma iya, disembunyikan. saya merasa, "Enggak, ini cuma linu aja," Oh, gitu. gitu. "Oh, tadi habis jatuh. Oh, tadi habis kejeglong ini Kak," wah, Iya, dan heeh. sebagainya. Mencari-cari alasan Iya, lah ya, Mas, betul. ya? Tapi kok itu sering, gitu. Akhirnya mereka curiga, "Kenapa sih kakinya sebenarnya?" Oh, enggak. Akhirnya saya berani mengungkapkan, saya ini punya kondisi Hemofilia. hemofilia. Oke. Dan alhamdulillah ketika saya kuliah kan saya ngambil jurusannya biologi. Mhm. Nah, di biologi itu ada yang namanya mata kuliah, apa namanya, fisiologi namanya. Oh, Dan heeh. itu membahas tentang darah. Oh, heeh. Membahas tentang darah dan penyakit-penyakitnya, salah satunya Mhm. hemofilia. Hemofilia. Nah, waktu itu presentasi kan, presentasi dan saya memberanikan diri mengangkat tema tentang Hemofilia. hemofilia. Betul. Oke, mengangkat Heeh. penyakitnya Dan sendiri ya, dengan Mas, ya? percaya dirinya saya mengakui di depan teman-teman saya ini pasien atau penderita hemofilia. Jadi Responnya mereka seperti apa, semacam, Mas? "Oh, iya dah," gitu. "Wah, masa iya? Kalau emang iya, berarti kita belajar pada orang yang tepat ini," Orang gitu. yang tepat. Dosen pun juga heran, "Wah, ini Heeh. kita kebetulan ini, lumayan ini kita ada narasumber dadakan yang benar-benar gratis dari teman Iya. kita sendiri." Wah, gitu. Jadi kan dari situ saya merasa lebih percaya diri lagi. Oh, Mmm. berarti enggak apa-apa deh. Kita hemofilia, saya juga membantu mereka, saya memberikan ilmu pada Iya, mereka, gitu loh. kasih info Nah, ini juga kan suatu keunggulan kan, hikmah dari adanya saya sebagai orang penderita. hemofilia. Iya, Iya, betul, betul. jadi Terus lebih kalau percaya diri. sebagai hemofilia itu, Hmm. pada saat, menempuh pendidikan nih, Mas, Heeh. menjadi halangan nggak sih, Mas, buat buat Mas Sofyan ini? Menurut dari apa bidang yang saya ambil, Mhm, alhamdulillah ya mungkin kalau halangan jelas ada, pasti cuma ada ya? alhamdulillah saya sendiri bisa melewatinya, Mhm, bisa melampaui hal itu. Ketika pelajaran apa namanya ekologi, ekologi kan ya harus langsung terjun ke lapangan seperti melihat hutan, iya. pantai, dan itu kan Oh, medannya berat gitu iya, loh. heeh. Bahkan saya sempat dosen saya bilang, kenapa sih kamu itu kok mengambil biologi? Iya, heeh, heeh. Hemofilia kan tidak cocok dengan bidang seperti Heeh, ini. heeh. Saya dengan percaya diri ya mungkin saya tidak dari bidang ini saja, banyak bidang yang lain yang harus saya tekuni. Mhm, Bukan mhm. cuma ekologi saja. Iya, iya, heeh. Padahal biologi pun bukan tentang ekologi saja tuh, Mas, ya? Iya Masih betul, banyak banyak heeh, ilmu-ilmu yang lain yang mesti saya pelajari. oke, Iya, gitu. Terus, Mas, setelah kuliah, Mas Sofyan ini akhirnya bekerja tuh, Mas? iya. Bekerja di mana tuh, Mas? Saya mengawali karirnya sebagai seorang guru. Oh, Jadi guru. sebelum kuliah lulus saya mendapat kesempatan dipanggil dari apa ya yayasan pendidikan, ya kebetulan Hmm, keluarga sendiri ya. untuk membantu-bantu di lembaga pendidikannya. Dan Hmm, alhamdulillah saya diberikan jam untuk mengajar. Saya mulai mengamalkan ilmu dari situ, hmm. mengajar sedikit-sedikit gitu. Mengajar itu mengajar SD atau SMP, Mas? Waktu itu SD. Oh, SD dulu Ya, ya. Oke, terus setelah lulus kuliah, saya dipanggil dari sekolah saya yang dulu untuk mengajar di SMP juga, hmm, hmm. gitu. Sampai sekarang masih jadi guru ya, Mas, ya? Masih Sampai ngajar. jadi guru alhamdulillah. Kalau boleh tahu, sekarang ngajarnya di mana tuh, Mas? Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu saya sudah mendapatkan status sebagai ASN atau aparatur sipil negara yang PNS. betul PNS, tapi sekarang Alhamdulillah. bukan PNS ya, Pak. ASN itu tadi Iya, ya. ASN. Heeh. Oke. Jadi guru itu ASN namanya P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hmm, Bukan PNS namanya, tapi P3K. oke. Itu Iya, tapi statusnya sama seperti PNS. sama, cuman Iya. memang kontrak itu tadi tuh, Mas? Iya, betul. Oke. Heeh. Ngajarnya di SD juga, Mas? Betul, di SD negeri, Oh, di di SD Pandaan negeri. Sidi saja. Hmm. Hmm.
Terus Mas kalau pekerjaan sebagai guru nih Mas, ya Ya. pengajar ya Mas ya. Hemofilia masih menjadi halangan nggak sih Mas buat Mas Sofyan ini? Awalnya sih saya merasakan seperti itu. Jadi Hmm. mungkin apa ya namanya kalut atau kegalauan di pikiran itu jelas ada. Bagaimana ya kalau saya sakit, bagaimana kalau saya kambuh dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan adanya apa? Dengan adanya treatment obat yang semakin maju, semakin modern seperti sekarang ini, ya itu semakin tertolong gitu. Hmm. Jadi kan nggak seperti dulu. Kalau seperti dulu kalau kambuh harus ditransfusi. Iya, lama Iya. sekali itu Mas ya. Kalau dulu kecil itu kalau kambuh nggak mau harus transfusi. Kalau tidak ditransfusi ya paling tidak seminggu baru pulang, Baru pulang. baru apa namanya baru sembuh. Tapi sekarang Oke. kan tidak ada obat injeksi seperti Konsentrat itu konsentrat, tadi. iya betul. Ketika ngerasa kambuh, ngerasa kurang enak di lutut atau di kaki, disuntik, diinjek itu aja sudah Nggak alhamdulillah bisa ya. bisa Oke, oke. teratasi. Terus Mas saat proses masuk tes ini ya, Iya, ASN itu tadi iya, Mas ya. eh, Prosesnya tuh kan banyak-banyak peserta-peserta iya. lain gitu Mas. Mas Sofyan percaya diri nggak dengan itu Mas? Eh, Dengan memiliki iya, hemofilia itu tadi tuh Mas? kebetulan materi tesnya atau soal tesnya itu tidak eh, tidak mengandalkan fisik ya. Jadi tesnya itu hanya tes tulis, hanya pengetahuan, Ya, hanya apa? Ya keterampilan dan sebagainya. Nggak ada semacam harus lari harus keliling lapangan. oh gitu. Oke, Jadi oke. saya lebih percaya Berarti diri. pede aja tuh Mas yang Betul, ngikutin ya. tes kayak Jadi gitu ya. fisik saya bisa lah untuk melampaui itu. Terus Mas, apa sih yang bisa ini yang memotivasi Mas Sofyan nih Hmm. untuk tidak menyerah dengan hemofilia Mas? Gini ya, apa? Kita anggap ini kita ubah mindsetnya. Kita coba ubah mindset Hmm. dari hemofilia itu apa sih gitu loh. Hmm. Jadi jangan pernah menganggap hemofilia itu adalah sebagai kekurangan atau Oke, sebagai penyakit yang siap. apa gangguan tubuh dan lain sebagainya. Hmm. Jadi ubah mindsetnya bahwa hemofilia itu ada sebagai tanda lahir kita. Setiap manusia kan Oke, punya tanda lahir. ya, Seperti apa? ya, Seperti apa ya namanya tai ya, lalat, Thailand atau apa? tompel, apa itu namanya? Ya, itu sebagai tanda lahir. Hmm. Termasuk juga hemofilia. Hemofilia adalah sebagai tanda Hmm. lahir. Semua orang pasti punya tanda lahir. Oke, oke, Nah, kalau oke. kita menganggapnya seperti itu tanda lahir, ya udah. Semua orang pasti punya tanda lahir masing-masing. Nah, Oke, oke, kebetulan kita masing-masing. hemofilia itu Dan loh. itu adalah tanda lahir sebagai Iya, betul. untuk Nah, Mas Sofyan itu kalaupun tadi emang ya. harus sakit, itu ada saja pasti solusinya. Tidak ada Hmm. penyakit yang eh, tidak Tanpa bisa obat tadi disembuhkan, ya. tidak ada penyakit yang tanpa obat. Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah dan itu di ayat Hmm. yang apa yang saya imani Ya, ada ya. itu. Dan Oke. saya semakin mengimani itu ya pastilah nggak mungkin ya Allah memberikan penyakit tanpa obat. Ya, ya. Nggak mungkin, pasti ada obatnya. Terus Mas, kalau untuk support system Mas, siapa sih orang yang menurut Mas Sofyan ini yang berpengaruh nih buat Mas Iya, Sofyan? jelas orang tua, Pasti orang tua Mas ayah ya. dan ibu. Mm-mm. Yang pertama kali berjuang eh, apa namanya berjuang untuk pengobatan saya untuk treatment saya yang pertama adalah ayah saya. Ketika saya usia 8 tahun ya antara 8 tahun 7 tahun ayah saya sudah nggak ada. Mm-mm. Diteruskan oleh ibu saya. Mm-mm. Sampai saya besar sampai sekarang ini ibu saya selalu apa ya namanya? Memperjuangkan bagaimana supaya saya itu sembuh dari penyakit. Itu Gitu. aja. Sampai Ketika sekarang sakit, ini. betul. Ketika sakit, diobati, dicarikan obat, carikan solusinya, Mm. carikan tindakannya bagaimana, sampai digendong, apa, dibopong kemana-mana dengan, Ketika sakit itu iya, tadi ya. itu ibu saya yang paling, Ibu ya ya, memang ya. Yang memang sampai kebanyakan saya, betul, rata-rata. berjuang hingga saya seperti ini, gitu. Iya. Gitu. Terus Mas, kalau untuk di lingkungan kerja Mas, Heeh. Mas Sofyan ini terbuka nggak sih dengan rekan-rekan di tempat kerja Iya, Mas Sofyan ini? ya, dari awal, dari perjalanan hidup saya seperti ini ya, saya semakin belajar bahwa keterbukaan itu penting. Oke. Jadi semakin kita terbuka, orang lain semakin bisa menerima kita. Gitu. Jadi kalau kita tidak terbuka, ini pengalaman saya. Iya, iya, Kalau iya. kita tidak terbuka, malah kesannya kita ini menutup-nutupi apa yang akan terjadi. Walaupun itu nanti terjadi gitu. Iya, ya. Nantinya juga Tompel akan ya. terjadi ya. Tadi kan saya mengatakan tentang tanggal lahir. Kalau tompel ditutupi tetap aja kelihatan. Oke. Gitu loh. Dan kalau kita tidak percaya dirinya dengan tompel itu atau dengan tai lalat itu, ya kita akan merasa apa ya? Dengan apa aktivitas kita akan terganggu jelasnya. Oh, akan Iya. semakin terganggu Iya, ya, Mas? contoh konkret ya. Ini Mm. ketika perjalanan awal karir saya itu saya pernah kerja di pabrik.
kalau saya jujur dengan kekurangan saya, Hmm. kalau hemofili saya tidak bakal diterima di pabrik itu. Iya. Akhirnya saya tutupi. Heeh. Tutupi kan, Iya. punya penyakit apa? Nggak ada penyakit. Ya gitu kan. Oke. Nah, pada kenyataan akhirnya saya diterima kerja kan di situ. Oh. Ketika diterima kerja di situ, ternyata pada saat kerja di lapangan, eh, para bos-bos atau atasan-atasan Hmm. saya kan nggak mengetahui kalau saya hemofili ya. Langsung Iya. aja perintah, ayo ini diangkat, ini di apa? Oh. Ini pindah ke sana. Dengan fisik saya yang lemah Iya. seperti ini, saya terpaksa harus Mengangkat itu. melakukan itu. Padahal Oh. saya nggak mampu kan gitu. Itu Mhm. terpaksa. Akhirnya sakit, mereka nggak tahu kenapa sakitnya ini, nggak hanya semacam ini ya, saya tutupi. Mhm. Kalau kita menutup-nutupi seperti itu, kerja itu rasanya berat. Oke, oke, Iya, oke. pasti berat. Jadi kita tidak menikmati dengan pekerjaan itu. Dan Mhm. semakin lambat laun, sekarang ini di profesi yang sekarang ini, saya sudah mulai terbuka dengan pimpinan Oh. saya. Pak, saya ada kendala seperti ini. Hmm. Jadi saya kerjanya tidak boleh seperti ini. Terus Mas, kalau untuk pengalaman nih Mas, pengalaman saat kamu pas waktu kerja nih Mas, pengalaman apa yang paling berkesan buat Mas Sofyan? Ya pengalaman itu ketika saya pernah sakit, tidak masuk kerja dalam waktu 1 minggu, lama kan itu. Oke, Nah, oke, oke. nah itu eh, rekan-rekan kerja juga, kenapa ini Pak Sofyan kok lama nggak masuknya gitu. Jadi saya menyampaikan, iya benar saya ini sakit, kaki saya sakit, saya sering kambuh. Dulu pernah mengalami kecelakaan sampai patah tulang, dan ini sering-sering kambuh, saya sampaikan seperti itu. Oke, oke. Samping itu juga ada hemofilianya juga. Hmm. Gitu. Oh, berarti sampean itu punya sering kambuh di kaki. Iya betul. Makanya saya kurang kuat dalam bekerja kalau mengandalkan kaki. Nah, Oke. akhirnya mereka kan menyadarinya itu. Wah. Jadi ketika sakit pun mereka, oh kambuh ya gitu. Jadi mereka menyadarinya. Jadi tugas saya yang tidak saya lakukan, mereka coba untuk menghandle. Menghandle. Oke, berarti memang Iya. supportnya di lingkungan Alhamdulillah kerja lingkungan kerja baik sekali ya Mas iya ya. betul. Oke, tersupport dengan baik ya. Betul. Terus Mas, ini nih Mas, pesan dan kesan Mas buat Iya. teman-teman hemofilia nih Mas, Iya. supaya mereka bisa semangat seperti Mas Sofyan, bisa pede dengan seperti Mas Sofyan. Monggo Mas disampaikan ke teman-teman. Ya, itu kalau menurut pengalaman saya seperti tadi, kita coba mengubah mindset. Nah, coba mengubah mindset hemofilia itu bukanlah penyakit. Ya. Hemofilia itu bukannya gangguan dari tubuh, enggak, bukan. Itu adalah tanda lahir. Tanda lahir. Betul. Itu adalah tanda lahir. Emang seperti semua orang pasti punya hal itu. Kebetulan saja kita hemofilia. Kebetulan tanda lahirnya kita adalah hemofilia. Nah, Allah pasti memberikan kesulitan. Itu memberikan kesulitan yang pastinya hambanya bisa untuk menjalani itu. Nanti maksudnya apa ya namanya? Bisa menjalani itu tadi ya Mas ya. Kesulit apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti bisa kok. Itu jadi jangan pernah merasa aduh aku ini nggak mampu paling lah ini, aku nggak mampu seperti ini, nggak mampu seperti, jangan seperti itu. Lakukan saja apa yang menjadi passion kamu, lakukan saja apa yang menjadi keinginan kamu selama itu bermanfaat, membawa manfaat bagi orang lain. Jangan takut untuk melakukannya. Betul, itu. Menarik sekali nih obrolan kita dengan Mas Sofyan nih. Mas, terima kasih, singkat sekali obrolan kita hari ini Mas. Iya. Mas Sofyan sehat-sehat terus ya Mas ya. Alhamdulillah. Saya coba untuk sehat. Ya, harus itu Mas. Ya, harus sehat. Sekian dulu teman-teman cerita hemofilia episode kali ini dengan Mas Sofyan. Kita bertemu lagi. No, ini adalah episode terakhir dari cerita hemofilia. Memang totalnya ada 10 episode nih teman-teman. Terus buat teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar hemofilia bisa lebih dikenal di masyarakat luas. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Saya Radin undur diri. Dadah.